dari seorang Ken. Betul gitu sekali. kan, pastinya. Permainan Boom terlihat sangat berbeda saat Ken memberikan insight-insightnya. Plus juga sekarang kan udah ada staff manajemen baru kan. Ya. Untuk dari Boom itu sendiri ada Rhapsody dan juga ada Cap. Dan itu mungkin menambah kembali Betul. pilar dari Boom. So let's go, ini dia. Sudah mulai terpantau, terbang sudah pesawatnya ini langsung dari Sosnovka Military Base menuju ke arah sekitaran dari shooting range sih harusnya. Ya, dan ini bisa aja apa yang kita diskusikan tadi kejadian si Jel, Boom akan turun di Zarki. Dan kita sempat bahas. Iya juga ya. Ini gampang sih untuk drop zone signature dari tim Indonesia. GD, AE, sama Boom semua nyaman, semua aman. Sama yang di Gear Gopal juga aman-nyaman. Kayak dari Back Time jadi bisa dapet, LGD juga, YG juga. Tapi untuk yang di bagian kanan nih agak-agak set ya dari Infinity. Infinity dia harus nyambung. Lalu juga untuk The Xavier, Sam9, Face. Sebenarnya Face sama Forever sih masih bisa ya. Ya. Cuman takutnya khawatirnya ketemu di tengah-tengah ketika lagi vehicle. Ya, itu adalah pertemuan yang memang sering terjadi saat harus nyambung menuju ke area tempat lukisan utama nanti. Kita lihat saat ini yang sudah cepat mendapatkan satu kendaraan adalah pemain-pemain Geek. Geek di PMRC ini mereka memainkan drop zone dari tim EVOS kalau kita ngomongin di PMPL Indonesia. Dan juga pastinya menjadi cukup menarik kalau memang sampai nantinya Geek lolos ke PMBC Liga dan bertemu dengan EVOS di sana. Karena kan EVOS juga sejauh ini yang saya tahu mereka memainkan tempat di situ terus. Di Ferry Pier ya? Ya, Ferry Pier sampai ke rumah 12 dan splitnya juga sama. Mirip-mirip Seedingnya sih. ini di Ferry Pier ada nggak semuanya di sana, ngelebar ke rumah 12. Emang 12 ya kalau kita lihat juga dan Order mendapatkan satu tabrakan tadi menuju ke arah Parang. Ya ini dia tadi yang sempat dibahas oleh Cijel dan ternyata kejadian beneran Cijel. lintas sudah ya dari Sam9 karena kan dia turunnya ke area sekitaran farm kan. Lalu untuk Nova dia wait a minute. Kayaknya mereka nggak ke arah farm deh dari Sam9-nya. Biasanya yang gue lihat ya dia mereka ke farm. Kayaknya dia punya drop zone baru maka dia pindah dan Infinity Gata nih seolah-olah mereka benar-benar terhadang ya untuk hari ini. Kehilangan satu player kembali untuk Infinity. Padahal kemarin-kemarin susah banget loh untuk nyulik player dari Infinity. Ya, menghadapi sebuah ciong nampaknya pemain-pemain dari Infinity di hari ini mereka sulit untuk bisa mendapatkan poin-poin dan ini kembali menjadi sebuah harapan, ada secerca harapan untuk tim-tim yang berada di area bawah. Tetap aja Cijel, seciong-ciongnya Infinity mereka tetap berada di peringkat pertama dan gap poinnya masih cukup tinggi. 1-4 gua kurang 117 ujung sih 35 ya? Ya. Sorry 25. Betul. Buat yang tanya-tanya tadi itu artinya sial ya. Coba cari di browser kalian ya. Atau mungkin boleh ini konsultasi nanti kita jelasin Feng Shui, Xiong, Gua ngerti itu dong. Aduh sampai jam Gua ngerti itu dong. Kita akan lihat lebih dahulu Cijel menuju ke arah Novo Reknoe. Ada tim BN 6 United selalu berada di sana dan juga pastinya saat nanti sudah berada di PMPL saya 6 United hati berhati-hati karena tim Indonesia dan juga yang turun di area Novo Reknoe yaitu tim NFT. Oh iya mereka turun di NFT Turun di Novo Reknoe bareng NFT. Gitu. juga ya. Nanti kita lihat ya apakah ada perebutan zona-zona lagi atau enggak buat nanti di PMS karena liga kan. Ya. Karena biasanya kan kalau kita ingat-ingat setiap kali ada liga satu yang drop zone-nya sama biasanya cenderungannya adalah derby. Dulu kan kayak di bootcamp sempat Faceclan lawan BTR, pernah juga BTR lawan Morph. Terus juga kayak di PKD pernah juga ada kayak Nonita Power yang mau ganggu. Nah ini Oh iya, itu senjata apa? Saya belum baca-baca lagi. Kenapa kita tanyain sih? dari kemarin Iya. gue nonton, gue lihat, Iya. tapi gue gak nyari tahu. Itu kan Anda tanya ke saya kan saya bacanya yang di Nusa dong. Nah itu dari kemarin 2000. gue main Nusa terus dari kemarin. Jadi gue gak main Angel karena kan gak punya teman mabar kan. Ya, soalnya silakan Cijel ngomong dulu. Tahu ya? Oh ya gak apa-apa dari tadi. Ada informasi kali ini Bu Presiin menggantikan seorang Bobo menarik karena Bobonya adalah IGL dari esports dan ketika Bobo digantikan selalu menjadi tanda tanya besar buat gua. Kira-kira siapa sih yang menggantikan IGL atau komando komando dari tahun pertama Bobo digantikan? Dan nanti kita lihat apakah permainan dari Bobo akan menjadi lebih baik atau tidak karena tadi
di Angel mereka tidak mulus dan itu mungkin faktor yang membuat kenapa Bobo digantikan. Apakah Samsung sudah mendapatkan informasinya? Kebetulan belum. Belum ya. Jadi kita bahas lain, kita akan lihat saat ini Circle ternyata tidak masih berada di area cenderung menuju ke arah kanan, membuat tim-tim seperti Genesis Dogma kembali. Ini adalah makan hari mereka. Iyalah, udah pasti rotation ya. Sudah pasti gitu. Jarang soalnya zona ke arah Amos dan Xavier kayak cenderungan sedikit banget untuk bisa ke arah tersebut. Jadi memang mereka pastinya harus menguasai cara untuk melakukan rotasi. Tapi nampaknya kali ini SMG berputar-putar di bukit kentang mencari informasi satu player tersebut dan bahkan sudah ada charge call dari beberapa faceplate lainnya meminta bala bantuan dari Tony Kurniawan dan juga Mr. Five langsung melakukan rebreak dan tampaknya berhasil untuk diusir mundur. Faceplate membuat dari tim SMG tidak berani untuk menempati bukit kentang tersebut. Ya, kita akan lihat nanti seperti apa pertemuan-pertemuan dari para tim tersebut. Ini kan. Nah, kita lihat juga Loki kali ini, Baby Loki yang sedang melakukan looting saja. Banyak yang sudah mulai dibangun dari berbagai arah menuju ke area dalam circle. Salah satunya adalah pergerakan yang sudah dibangun oleh Cloud bersama dengan pemain-pemain tim NB Nova tim yang menginginkan kudeta posisi dari Infinity di kelas main atas. Tapi saat Infinity tidak terlalu maksimal di hari ini, Nova pun sama sebenarnya tidak maksimal juga mereka dalam bermain. Terbukti memang tadi ada momen dari Order, tapi momen tersebut hanya Order sendirian aja. Gak banyak player Nova yang berada di situ atau bisa dibilang culik-culik mulu mereka. Benar-benar. Jadi mulai ada perubahan poin juga saling menculik satu sama lain. Tapi tadi Samsung memberikan gambar bukan itu. Oh, bukan itu ya? Jadi di handle-nya itu kayak ada segitiga. Ya, ada gue cari. Nanti mungkin kita nonton kali ya. Biasanya kita melihat ada player-player yang overthinking untuk melakukan rotasi saat ini. Caster bikin overthinking cuma cicel. Pakai ditanya punya cash coba. Heran gua. Kalau Doggy sejauh karena 24 jam dia main. Si bisa-bisa ya sebetulnya begituan. Mana kita yang jangan Doggy. Gua main Nusa makanya Nusa tadi kemarin tuh yang lagi tadi Nusa gua ngerokok gua tuh. Ada link lah, gua ada monsternya lah, gua ada game-nya lah masuk ke dalam. Di turnamennya tidak tahu kita bukan si paling kompetitif, kita tuh si paling healing di Nusa udah paling bener dari kemarin ya mau cari ini loh, gue mau cari buat jedak-jedak Nusa, tapi kok nggak ada gameplay yang bagus ya gue lihat ya. saya udah ada linknya tadi belum dibeli juga. Ya nanti kita korek lagi lah kita untuk informasi tersebut dari LGD. Correct me if I'm wrong. Iya, korek me if I'm wrong. LGD. Suki ini lagu loh. Apa tuh lagunya dulu? Ski. Saya sudah mengetahui Pak di situ arahnya. Itulah sudah pasti kan Kita lihat juga ini adalah pemain-pemain dari tim SMG untuk saat ini. Ini SMG juga nama-namanya itu translatean dari nama Chinese alternate ID-nya. Ya. Kayak beautiful. Alternate ID-nya itu namanya Meizutsu. Itu artinya ya. Beautiful. Artinya Beautiful juga. Oh, ya. Indah gitu kan. Terus juga fit namanya aneh-aneh. Itu ternyata memang translatean dari ininya nickname alternate ID-nya. Ciao. Artinya artinya emang artinya pikir itu. Kalau Remember ya ada. Remember itu ingat gitu. Jadi ingat. Jadi memang literally nama alternate ID itu ditransfer gitu kok ke nama dari MC-nya. kenapa saya tadi di Putra ini kan SM9 ada suara-suara game biasa. Kita lihat terlebih dahulu ini Order berhadapan dengan pemain dari tim lain. Ada defense yang sedang ditembak oleh Order berada di area bukit atas skor saat ini. Di atas pemain dari tim ada Order, tapi di atas Order ada pemain dari tim tembakan headshot tadi menuju salah satu pemain tim lain. Tadi Yuhai deh kalau salah kena headshotnya. Gila itu sakit banget soalnya seluruh udah langsung ngekikis HA bar yang cukup banyak. Di bagian bukit kentang lagi-lagi ada kandung baru juga, tapi nampaknya dari Faceland diusir mundur, dipaksa mundur juga oleh seorang Order. Tembakan zoning out yang membuat mereka tidak berani untuk mendekat, tapi terus ke depan dan juga belakang. Tapi Order terlalu fokus dengan yang bagian depan. Victor tembak dari bagian belakang Order. Coy. Dia nggak peduli dengan adanya Face Beer Eleven yang memberikan tembakan balasan menujukan ke orang Order, dan bahkan kali ini dari Beer Eleven terus menerus mengkekep dan juga player dari NB. Yang melihat
di area ini dari drone view main face terus memberikan sebuah tembakan pemantauan juga dilakukan, tapi juga mulai datang juga ada defense dari NB, tembakan terus dilakukan hingga OP menuju ke arah NB. Oh no, Nova merontok satu persatu. Keeper yang nampaknya lebih confident lagi untuk membalas habis tembakan dan tempat yang sudah dihuni oleh Nova. Benar-benar mereka retake habis-habisan juga dari bagian space kan. Wise decision sebenarnya nggak terlalu ikut campur juga. Dan ini adalah PR yang sebenarnya dihadapi Nova dari match pertama. Mereka tersulit terus-terusan membuat late game mereka nggak maksimal karena memang jumlah playernya tidak banyak aja. Tuh, tapi ingat ini adalah Nova. Walaupun dengan player sedikit biasanya dorongannya survival mereka tuh cukup tinggi. Bahkan mereka biasanya masih bisa mendapatkan kayak 5 poin, 6 poin sampai late game ya. Tadi order sisa sendiri masih bisa nge-clutch. Jadi entah kita bakal lihat dengan dua player tersisa dari Nova, mereka masih bisa survive lebih lama lagi atau enggak, karena tadi positioning mereka adalah disco. Sedangkan zonanya itu menuju ke arah sedikit ke arah bagian utara, mirip atau sedikit deja vu dengan zona yang tadi ke arah Senayan. Sangat menarik pastinya untuk kita terus memantau pergerakan dari main NB atau main Nova, karena mereka sedang mengejar poin dari game ini, tapi mereka juga terkejar poinnya oleh tim-tim yang ada di bawah mereka. Karena United, tim juru kunci yang saat ini sudah mulai ada progres dari permainan, setidaknya mid game menuju late game adalah pencapaian yang baik dari Gaona United, karena kalau kita lihat kemarin mereka hanya mengumpulkan 5 poin saja. Ya, tinggal eksekusinya sih sebenarnya dari Gaona United ini, karena kan mereka juga berputar atau rotasi dari arah Novo Rekono yang cukup cepat. Dia langsung dari bagian arah jam 2 dia udah touchdown juga ke dalam circle-nya. Tinggal gimana caranya mereka memainkan area yang sudah dikuasai di bagian open field tersebut. Sementara dari Sam9 tidak ada geng sekarang, Sam9 doang. Oh, Sam9 aja ya? Sam9 tok. Ya kenapa harus request top dong? Ya maksudnya nggak ada titik gitu loh. Ya. Nggak ada Gak ada titiknya juga. Ya, Sam9. Nah. Ada natnya dong. Kita berpindah menuju tempat yang berbeda, ternyata tiba-tiba Yami datang. Yami menuju kandang yang salah. Yami meledak, Yami ditumbang di sana. Datang Okta. Semoga Okta bisa membalaskan apa yang sedang dialami oleh Yami, tapi Rezi juga berapa satu. Rezi dengan sebuah PP Bison bersiap dia menggunakan mundur terlebih dahulu mungkin karena Hexas juga menjadi pemain yang datang menuju tempat ini. Bala bantuan tiba-tiba datang, berada di dua cekungan yang berbeda, Cicel. Yes, 3 melawan 3 kali ini 3-on-3 situation antara Boom dan United berputar-putar. Buat apa berputar-putar di depan sana? Mungkin niatnya mencari informasi, malah mereka yang memberikan informasi. Satu player kembali tumbang dari Boom, dan nampaknya dari Lazy berusaha satu berhasil untuk mendapatkan semua juga. 2 player masih aktif, tapi ternyata sebuah granat connect. Save the day, masih bisa menemukan orang silence juga, tapi Hexas dihujani peluru dari arah bagian belakang. Hati-hati, ada Sam9 yang ikut campur juga. Lagi-lagi Nate mengganggu pergerakan dan mungkin last man standing dari Boom bakal di positioning bakal disabit saja. Yami harus, maksudnya Rezi harus segera mundur, tapi Rezi tertangkap juga. Lang menuju ke arah di hashtag 16, 2 elim dikumpulkan oleh Boom. Sebuah pencapaian yang pastinya di bawah standar Boom, tapi inilah sebuah kenyataan, inilah yang harus kita lihat. Sangat disayangkan setelah di match sebelumnya Indonesia baru saja merayakan sebuah WCD dari Genesis Dogma, tapi ternyata di match ini Boom pulang sampai di atas, bahkan tertabrak tadi. Juga lobby dengan cara yang sangat tragis. Barbar banget, itu udah barbar gameplay banget. Mungkin karena dari tadi The Xavier sadar kalau misalkan memang ada suara-suara di depan tersebut dan langsung saja dihajar habis-habisan. Penguasaan area yang berhasil sukses ditunjukkan oleh The Xavier, menjadi pihak ketiga, menjadi pihak yang paling diuntungkan juga. Sam9 tidak mau peduli dengan apa yang sudah terjadi tadi. Dia langsung berpindah saja ke arah belakang sebuah bebatuan juga, di mana sudah ada Bacon Time yang melakukan setup. Cukup menarik setup yang dilakukan dari Bacon Time. Mereka split ke arah 3 sisi yang berbeda, segitiga Bacon ini. Ya, itulah yang sedang dimainkan oleh pemain-pemain asal Thailand, yaitu Bacon Time. Kita berpindah juga menuju POV. Dari drone view, ada 2 tim Indonesia yang saat ini berdekatan. Situasi yang tidak kita harapkan, tapi inilah sebuah kenyataan, inilah yang harus kita saksikan bersama. Apa yang bisa ditunjukkan oleh 2 perwakilan Indonesia, oleh Genesis Dogma dan juga Alter Ego, dan dua-duanya dipaksa untuk bergerak. Lebih baik Genesis Dogma duluan terus Alter Ego di belakangnya. Nah, ternyata beneran. Pengennya sih begitu ya. Teorinya gitu, kalau bisa kita setel bisa kayak gitu. Tapi kayaknya dari GD dia sudah mengirimkan 2 player terlebih dahulu di bagian depan, disusul dengan 2 player lainnya di bagian belakang. Alter Ego super late rotation yang mereka lakukan, tapi ternyata For Rivals kali ini juga dengan tim SMG. 2 tim yang terus-menerus bertemu beberapa kali
kali beberapa situasi gue melihat mereka bergesekan juga, dan kali ini dari SMG yang masih lengkap dengan player dan nampaknya berhasil untuk didapatkan satu kembali oleh seorang Goki. Kita terus menyaksikan untuk saat ini pertemuan perwakilan DPL berhadapan dengan perwakilan PFL Malaysia. Tembakan demi tembakan dilakukan. Memory sedang bersiap, Remember pun sama, bersiap dia ada boosting terlebih dahulu karena dia sadar saat lagi akan menghadapi sebuah close combat fight dengan sebuah Uzi juga saat ini berada di tangan kanannya. Uzi di tangan kananmu. Nah, kanan kiri nggak ada apa-apa dong. Kan satu senjata doang yang bisa dipegang. Juga ya. Belum fight soalnya. Pasca dipegang oleh Apul. Sudah ada pergerakan cepat untuk Genesis Dogma. Ternyata mereka tidak mengambil area utara, area selatan maksud saya, karena mereka datang dari selatan tadi kan. Mereka akan stay di Pinggiran. dari circle selatan. Ternyata langsung menuju ke arah tengah-tengah. Cukup nekat ya, bisa dibilang terobos aja dari Genesis Dogma untuk menuju ke arah tempat tersebut. Dan kayaknya positioning dari Genesis Dogma sudah terdeteksi juga oleh beberapa player dari Back in Time yang sudah kembali muncul ke permukaan. Nggak banyak elimination yang dikantongin oleh semua tim di sini, hanya The Xavier saja satu-satunya tim yang paling banyak, tapi ternyata LGD dari bagian rumah memantau pergerakan dari Genesis Dogma. Di tapping, di spray down dengan di burst lebih tepat MP-nya, jarak mid range dengan kali 4 masih bisa mencicil HP bar dari Genesis Dogma. Ya, padahal kalau kita lihat tadi pemain dari LGD, satu senjata yang ada di pundak itu Scar L kalau nggak salah tadi ya, mungkin lebih bisa mendapatkan damage, tapi ya sih nggak apa-apa, pakai UMP aja kan, nembaknya tim Indonesia. Mungkin ini peluru, mereka kalkulasi pelurunya peluru dikit bisa jadi Cijel. Iya, jadi dia gunakan SMG aja, di pelurunya ada 500 gitu. Memang banyak banget sih, 500 sih. Nggak bisa ngebawa granat dong kalau kayak gitu dong. Tapi kayaknya itu memang udah kalkulasi mereka kali ya. Jadi kayak udah nanti Askar L disimpan buat belakangan, tapi ternyata di area yang berbeda juga kita melihat numpuk ya, stacking up aja di satu titik yang sama, saling nungguin, jauh lebih pasif nampaknya permainan Irangel pada kali ini ketimbang sebelum-sebelumnya. Padahal dengan poin seperti winner chicken dinner 10 poin, harusnya kan mereka dituntut untuk fight ya. Tapi entah kenapa untuk di hari ketiga tidak sebarbar di hari kedua atau hari satu. Nah, mereka sudah mulai mengerti apa yang harus dimainkan mungkin Cijel, sehingga perlahan namun pasti, tapi baik apa yang ditujukan tadi oleh langsung mendapatkan satu poin menuju ke arah lawan-lawannya. Satu knockdown cepat yang didapatkan oleh pemain Alter Ego Lemex. Bahkan Alter Ego Lemex saat ini sudah mulai datang menuju defensif dari tim Sam9 Gang, tapi Sam9 Gang juga mundur dengan cepat. Oh gila, itu pergerakan zoning out ya dari Fnatic dan teman-temannya. Satu player mereka dapatkan, mereka culik, dan langsung saja diberikan gertakan dengan rotasi-rotasi dari baginya. Sam9 mau tidak mau harus cabut, harus minggir karena premannya sudah datang juga. Ini kira-kira dia kemana ya? Karena semua area mulai diisi dan tempat yang sangat tidak enak pastinya sudah diambil juga. Sesama tim Malaysia sudah mulai bertemu juga. Yuhai memberikan tekanan menuju ke arah satu player tersebut. Mau tidak mau mundur, bahkan dari LGD ski ikutan lagi diberi belakang. Ya, tempat yang dipilih oleh Sam9 itu adalah tempat yang bisa dilihat oleh banyak tim, sehingga perhatian tiba-tiba datang menuju ke arah Sam9. Mereka mengambil satu shake saja, satu shake yang sangat kecil. LGD yang bisa ngelihat menuju ke arah Sam9, tapi ternyata LGD kedatangan tamu, tim yang sudah mendapatkan 2 WWCD yaitu YG menuju ke arah defense. Oh gila, berusaha untuk di retake nampaknya, tapi ternyata satu player, dua player bahkan dari YG ditumbangkan begitu saja. Tamu tidak diundang kali ini, mengalami bahaya yang cukup luar biasa juga. Eagle dia bermain di bagian sebuah jembatan, di bagian bawahnya, di kolong-kolong jembatan. Nggak terlalu banyak pergerakan yang mereka lakukan. Mereka nungguin sampai zona kecil dan mereka tinggal nungguin rotasi-rotasi yang lain. Tapi kan Genesis Dogma, apa yang terjadi? Mereka memilih berada di tengah, tapi itulah yang membuat tiba-tiba digempur oleh berbagai tim. Kalau kita lihat ya, yang dapetin elim ke Genesis Dogma nggak cuma satu tim aja, Cijel. Setidaknya ada 3 tim berbeda tadi. Jadi samsak tinju ya kayaknya. Dan Wood Snipes dengan Moshi Naganya bisa mendapatkan satu player dari YG. Nggak jadi ngepick lagi, dan ternyata Fastland mengalami sebuah marah bahaya. Terlebih Thailand kali ini Infinity menjegal pergerakan di Fastland juga. Nggak dikasih lewat, nggak dikasih nafas untuk bergerak. Dan Snipes pun ditumbangkan oleh satu player dari YG, Marnet. Apa yang bisa dilakukan sebagai the last man standing? Lagi Geek Fam sebentar lagi bakal ada yang datang, Mika OP. Last man standing juga yang menginginkan rumah yang sama, tapi Marnet sudah siap sedia dengan granat yang bakal dilontarkan ke depan. Mantul ke arah belakang. Splash damage yang sangat dalam. Tapi tiba-tiba dipulangkan Mika OP menuju ke OP
bukan oleh Marnet, justru oleh pemain-pemain LGD di area yang berbeda. Dari sebelah kiri pertahanan Marnet kita melihat saat ini LGD sudah mulai merapat juga menuju ke arah Marnet. Kita melihat juga dari arah yang lainnya, Sam9 masih terus berada di shake yang sangat kecil. Kedatangan tamu tak diundang pastinya bernama Infinity, pemuncak klasemen yang mulai merapat menuju ke arah Sam9. Pelan-pelan tapi pasti bergerak menjadi ulet keket, tapi ulet keketnya sudah mulai oleh seorang pick fit dari tim SMG. Gatekeeper dari arah selatan sudah memberikan sebuah tekanan juga untuk kedua tim tersebut, Infinity dan juga Sam9. Berapa lama waktu yang dia miliki? C23 Logan hampir saja tumbang, tapi bisa dimainkan sama dia. Ya, dan kalau kita lihat justru saat ini Sam9 terkena sebuah granat yang datang. Pemain Infinity tembakan mudah untuk Infinity memulangkan Sam9, tapi Infinity juga ditembak oleh LGD, oleh SMG. Infinity juga menuju ke arah lobby, atau masih ada satu yang terakhir. Terakhir, Mela ya yang lagi berusaha untuk menyelamatkan seorang Nuzi. Tapi nampaknya posisinya udah lockdown dari berbagai arah. SMG tidak akan memberikan nafas untuk Infinity bisa bergerak secara leluasa, apalagi mereka sudah tidak punya vehicle yang bisa dimanfaatkan. Cute CC pun sama. Dua jepitan maut dari tim China membuat Infinity tidak berdaya sejauh ini. Sukik memantau, AKM kali 6 digunakan oleh seorang Sukik. Tidak bisa diskrepasinya, harus dengan tapping-tapping, satu tappingnya jika menuju ke arah Mela. Berhasil memang tadi ada damage yang masuk dan akhirnya dipulangkan juga. Infinity menuju ke arah lobby. Ya, LGD yang mendapatkan nyawa-nyawa dari Infinity, mematikan langkah jalan dari Infinity yang ada di pucuk. Berarti kesempatan terbuka dengan sangat lebar untuk Nova, Bacon Time dan juga YG untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Sementara kita melihat juga Alter Ego, satu-satunya tim Indonesia yang masih bertahan dengan 4 player yang mereka miliki. Split position yang mereka lakukan juga dengan 2 player yang sudah diutus berada di bagian atas mencari informasi. LGD datang menuju ke arah Marnet. Granat akan coba dilemparkan, tapi ternyata Marnet cepat dengan DPS. Satu knockdown penting didapatkan. Marnet dengan low HP mudah pastinya karena tinggal satu peluru lagi menuju Marnet. Marnet pulang dan langsung diberikan sebuah peluru dari Vector, satu pemain yaitu YZZZ. YZZ ya. 3 tim dari China masih bertahan sejauh ini. Apakah ini mulai menunjukkan dominasinya dari tim China? Ya, sangat-sangat mungkin Cijel, karena memang kalau kita lihat mereka bermain dengan sangat baik. Tidak hanya NV yang main dengan baik, LGD bersama SMG pun bermain sama baiknya di match kali ini. Lihat bagaimana cara mereka memulangkan Infinity, sangat tembak terus. Iya, di tapping, nggak dikasih nafas juga. Dan kali ini dari SMG positioning menuju ke arah bagian depan. Eagle Esports masih bertahan di bagian pinggiran juga. LGD sudah mulai ditembakin oleh Eagle yang akhirnya bangkit. Mereka menjadi burung elang darat, dan kali ini mereka sudah membuka tembakannya menuju ke arah bagian depan. YZZ menjaga di bagian samping dan mungkin akan berusaha untuk regroup menuju ke arah player-player LGD lainnya. Masih ada sebuah proning yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim EE Eagle Esport. Untuk saat ini Chua menjadi yang terdepan untuk melempar satu granat menuju ke arah pertahanan dari LGD. Meledak granatnya di sana. Belum ada knockdown yang didapatkan oleh Chua. Namshin justru memilih untuk berenang terlebih dahulu. Ya, karena mereka punya air yang bisa dimanfaatkan ya untuk menghindar, untuk bersembunyi juga. SMG, dia ada sebuah lower ground yang benar-benar landai banget yang bisa dimanfaatkan. Sama halnya juga dengan 4 Rifles, hanya jalanan yang memisahkan kita. Dan mungkin dari LGD dan juga Eagle Esports akan komit untuk fight karena mereka tidak mau sharing. One hit connect dari YZZ membuat satu player knockdown di bagian belakang. Namshin pun terkena 14 damage, harus mundur, harus di positioning, jangan sampai berada di tempat yang sama terus. Masih ada sebuah tabrakan dilakukan juga, datang kali ini Tuke melakukan tembakan dari belakang, tapi Tuke juga diberikan sebuah peluru. Pemain LGD tumbang kembali. Pemain dari Eagle Esports masih ada satu yang terakhir bernama Namshin. Tembakan dilakukan di depan Namshin, masih ada pemain-pemain lain ternyata. Tembakan saat ini backup datang di belakang, tapi hanya Pronik saja. Pemain dari tim Eagle Esports tidak ada bantuan menuju ke arah Namshin. Oh my god, ternyata Suki menusuk dari arah bagian belakang juga. Teman-teman dari Eagle Esports belum bisa membantu kawan yang lagi melakukan fight, tapi kali ini Last Man Standing lagi berusaha untuk melakukan revive. Molotovnya udah merembet, terbakar, tapi dengan ketenangan dari seorang Fit masih berusaha untuk melakukan revive. 3 gerakan AKM kali 6 dari Ice membuat buyar player-player dari Eagle Esports. Masih terus kita pantau permainan dari Ice dengan kombinasi senjata dan juga scope yang cukup unik, karena memang tidak wajar kombinasi tersebut digunakan
di sebuah turnamen. Apalagi kalau kita tahu di sini aimnya sangat keras sekali. Mungkin itulah yang membuat dia memilih senjata tersebut karena dia percaya diri dengan aimnya sendiri. Karena dia mainnya tapping-tapping juga, Ya. nggak gitu loh. Bisa juga di spray dong. Makanya bergetar nanti kan layarnya. Tapi sementara melihat juga adanya Alter Ego versus Nova kali ini. Ada dua player, Jimmy dan juga Boy berada di dalam sebuah rumah juga. Alter Ego bakal langsung percaya diri maju ke bagian depan. Sudah mulai dibuka, sudah mulai di-entry dengan seorang Potato. Blind Spread sudah smoke dengan FPP Gaming Mode. Tapi ada granat yang menggetarkan para Boy. Masuk ke bagian dalam rumah juga. Jimmy memberikan informasi. Tapi apa daya, 4 lawan 2 pastinya sulit. Tapi Bacon mengganggu coy. Bacon menjadi pihak ketiga yang ingin mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi. Bahkan kali ini Jimmy mendapatkan satu lagi knockdown menuju ke arah Potato. Menyisakan Fnatic saja berada di area dalam. Kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Fnatic di tempat tersebut. Kembali ada confirm yang dilakukan. Dua pemain menghadapi satu dari Alter Ego karena backup dari Alter Ego berada di area luar. Cukup lama backupnya tapi ternyata Fnatic satu. Ada Jimmy yang membuat Fnatic juga tumbang. Ada pemain terakhir, Ponbit, yang datang cukup terlambat menjadi pahlawan kesiangan kali ini. Semoga saja tidak terlambat dia untuk mendapatkan elim menuju Jimmy. Jimmy, last man standing. Masih bertahan di bagian lantai 2 melawan seorang Ponbit juga. Dan lagi-lagi Bacon menjadi sebuah malapetaka untuk banyak sekali tim yang berada di bagian depan. Ponbit langsung melakukan enter terhadap seorang para boy. Berarti one situation antara Alter Ego dan juga Nova. Berdansa di bagian bawah dari seorang Ponbit. Apakah 1000 CC kali ini untuk seorang Ponbit? Sebuah net sudah mulai dimasuk. Cukup mana? Semoga Welcome kali ini dilontarkan ke arah bagian atas, dipantulin saja. Jimmy pindah ruangan. Enggak lagi di tempat yang sama, tapi Jimmy menggocek kembali permainan dari seorang Ponbit Sanskui. Ini adalah sebuah 1v1 situation yang sangat mahal. Ini adalah latihan yang sangat mahal yang bisa didapat oleh Ponbit. Ternyata Jimmy turun dengan cepat dan Ponbit dibuat tak berdaya. Ponbit pulang menuju ke lobby. 4 lawan 2 loh, tapi dengan 2 player dari Nova masih bisa bertahan satu orangnya lagi. Gue gak ngerti lagi, magis banget nih permainan dari tim Nova. Game kuat banget. Tapi dari tadi menjadi mimpi buruk untuk banyak sekali tim. Dia terus-menerus mengganggu siapapun yang ada di mereka spray down. Tapi tadi gue ngeliat Shirty sama Icy yang menjadi gangguan buat semua tim. Menjadi pelakor mereka dan mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan seperti Cijal. Memang tidak kita salahkan juga, mereka mendapatkan poin demi poin cara yang memang merugikan untuk Alter Ego karena memang tadi player sebenarnya hampir mereka mampu meratakan pemain-pemain dari SB, tapi gangguan tersebut membuat buyar sebuah permainan yang sedang ditunjukkan, setup yang sedang dibangun oleh pemain-pemain Alter Ego lain. Kita lihat saat ini tembakan dilanjutkan kembali, member menuju ke arah lawan-lawannya. Ada Bacon Time yang sedang mereka isar. Ini Nova ya, setiap last man standing mereka ini menjadi bala loh. Selalu menjadi bala untuk tim lawannya. Tapi Jimmy udah tahu posisinya dari teman-teman SMG. Harusnya dari SMG tidak akan melepaskan pandangannya menuju ke seorang Jimmy, karena khawatirnya kalau dilepaskan pandangannya itu bakal menjadi sebuah tapi akhirnya itu dia counter shoot dari seorang Pickfit memulangkan Nova. Dan kali ini 4 melawan 3 dari Bacon Time melawan SMG juga. Tembakan menuju ke bagian depan Pickfit hampir saja ter-take down, tapi dengan adanya dari Bacon Time membuat kepercayaan diri dari Bacon Time bangkit kembali. Masih kita lihat dua tim tersisa antara perwakilan PL Liga China atau perwakilan PMPL Thailand. Sehat kali ini ada Bacon Time yang masih bertahan. Dari PL masih ada SMG dan ternyata yang didapatkan oleh Remember. Kita harus ingat namanya, Remember membuat Bacon Time saat ini harus putar otak karena 3 melawan 3 keadaan sementara. 3 on 3 situation. Shirty pastinya agak sedikit sulit untuk bisa di-reverse, tapi ternyata seorang Memory memberikan memori keras, memori sakit untuk seorang Austal. Juga di finishing dengan seorang Remember. Adanya usaha untuk revive menuju ke arah seorang Shirty S. Noise dengan sangat tenang, tapi tampaknya temannya kewalahan di sini. Isis tidak diberikan bala bantuan sama sekali. 1v2 situation, bukan 1v2 situation, karena banyak sekali player-player dari SMG 3 melawan 2 kali ini tembakan. Sudah smoke dari Memory menuju ke player-player dari Shirty. Susah banget nih, hujan peluru ada di mana-mana Sanskui. Itu dibalikan keadaannya saat ini SMG yang unggul jumlah player. Tiba-tiba Bacon Time sisa 2 saja. Akan segera dilakukan kembali dengan sebuah groza, tapi gagal tadi Shirty membuat satu terakhir berhadapan dengan pemain dari SMG. 1v2 situation. Bacon Time gak berdaya, udah pastilah karena